Heboh, Hamas datang ke Moskow, diundang Putin dikabarkan dapat bantuan dana dan senjata untuk kalahkan seluruh tentara Zionis di Palestina. Delegasi Hamas diundang langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia untuk datang ke Moskow. Dikabarkan mereka mendapatkan undangan resmi karena mendapatkan bantuan dan dukungan penuh oleh negara beruang merah itu. Soal senjata dan dana yang bisa diberikan untuk Palestina dalam melawan para penjajah Israel. Sementara itu, Hamas diketahui merupakan pasukan yang paling ditakuti tentara Israel di medan tempur. Apalagi kini Hamas dapat sokongan penuh dari Rusia, bisa membuat pasukan Zionis makin gemetaran. Apalagi di bulan puasa ini, pasukan perlawanan Palestina makin ketat menjaga keamanan, khususnya di komplek Masjidil Aqsa. Delegasi Hamas bertemu dengan Mikhail Bogdanov, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, sekaligus utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Asia Barat dan juga Afrika. Kedua pihak dalam pertemuan itu membicarakan perkembangan terbaru Palestina, terutama kejahatan dan juga serangan rezim Zionis yang terhadap rakyat Palestina, serta ancaman-ancaman Zionis terhadap keamanan dan juga stabilitas kawasan. Pada kesempatan ini, delegasi Hamas menekankan hak perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim Zionis. Menurut mereka, rezim Zionis terus melakukan kejahatan dan serangan terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov dalam pertemuan dengan delegasi Hamas menekankan sikap Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina yang tegas. Seiring dengan naiknya kabinet ekstrim rezim Zionis di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serangan dan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina mengalami peningkatan, khususnya di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2021 hingga tahun ini di 2023. Detik-detik pasukan beruang merah siksa tentara Zionis. Jika tentara Israel sering menyiksa warga Palestina mungkin sudah biasa, tapi kali ini pasukan Zionis dikabarkan banyak ditangkap dan mendapatkan siksaan dari para pasukan beruang merah. Diketahui pasukan Pak Ramzan tengah berjaga di sekitar Masjidil Aqsa dan berhasil menangkap beberapa dari pasukan Zionis yang terpantau berperilaku kasar pada jamaah di sana. Hal ini membuat geram para pasukan Rusia sehingga pembalasan pun dimulai. Kejadian ini menjadi viral karena banyak dari ratusan Israel menjadi ciut tidak berdaya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kedua pemimpin membahas soal serangan Israel di Masjid Al-Aqsa terhadap warga Palestina. Kremlin menyampaikan dalam keterangannya dalam pembicaraan telepon pada Senin lalu, Putin dan Abbas membahas masalah pemukiman Timur Tengah dalam konteks meningkatnya ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur, seperti dikutip dari laman Al-Arabiya. Diketahui hubungan Israel dan Rusia memang saling bersitegang. Di sisi lain, pada konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan Rusia dan Israel tidak bermasalah. Menteri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengoceh, membahayakan keamanan nasional kita, ujar Netanyahu. Kita bisa dan perlu keluar dari krisis ini, katanya. Saya khawatir apa yang kami bangun selama bertahun-tahun dirusak di depan mata kami dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyalahkan kombinasi dari amatirisme, tidak bertanggung jawab dan arogansi, meminta Lapid dan Gantz menghentikan ocehan tentang masalah ini. Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Lapid dengan cepat mengutuk serangan itu sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Lalu Moskwa meningkatkan upayanya untuk mengusir badan Yahudi dari perbatasannya. Sering menghina dan ganggu Palestina, lihat balasan Allah kepada Zionis. Balasan yang sangat besar untuk Israel belum tiba hari ini atau esok hari. Namun tahukah Anda, jika selama ini ternyata Allah sudah menjanjikan hal yang sangat nyata bagi kaum Zionis, yaitu kemusnahannya dan kehancurannya yang akan tiba. Berpuaslah menyerang yang lemah, karena tidak lama lagi bangsamu sendiri akan kalah.
Di antara dalil yang jelas dan petunjuk mulia yang ada dalam Al-Quran ialah penyingkapan jalan orang-orang yang gemar melakukan dosa dan penjelasan terhadap orang yang dibenci lagi sesat, supaya kaum mukminin mengetahuinya. Kemudian mereka menjauhinya dan tersingkap bagi mereka keadaannya. Kemudian mereka menjaga diri darinya, jelas bagi mereka musuh mereka, kemudian memperingatkan manusia darinya. Telah datang dalam Al-Quran berupa dalil dan petunjuk yang jelas bahwasanya orang yang paling licik tipu dayanya terhadap kaum mukminin, paling besar permusuhannya, paling kotor makar dan kebenciannya ialah orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat yang dimurkai yang karena jeleknya amal perbuatan mereka mendapat kemarahan, laknat dan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Maka mereka adalah umat yang terlaknat lagi dimurkai karena kejelekan yang mengakar pada diri mereka, kekejian yang bertumpuk-tumpuk, kerusakan yang besar. Orang-orang Yahudi memiliki hati yang keras dan Allah mensifati mereka dalam Al-Quran bahwasanya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Sementara itu Perdana Menteri Palestina Mohammed Istaye menyerukan permintaan kepada dunia yang tengah sibuk membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Dia memohon kepada masyarakat internasional agar menghentikan kezaliman Israel terhadap warga Palestina. Sebuah pernyataan resmi menyebut bahwa Istaye menyampaikan permintaannya itu selama rapat kabinet otoritas Palestina yang digelar di kota Ramallah, tepi barat. Aksi Israel menyebabkan eskalasi Israel terhadap warga Palestina yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, penangkapan, serta membolehkan pemukim melakukan kejahatan, menimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan, kata Istaye. Dia meminta masyarakat internasional agar menyetop serangan sekaligus mengakhiri pelanggaran ekstremis Israel terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa, apalagi mengingat persiapan mereka untuk menyerbu masjid selama bulan suci Ramadan. Komplek Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci bagi kaum muslim, juga kaum Yahudi, yang menyebut komplek itu sebagai Bukit Bait Suci. Israel mengizinkan para pemukim membawa senjata dan membunuh warga Palestina hanya karena mereka tersangka, katanya di sidang kabinet. Istaye meminta tanggung jawab penuh Israel atas konsekuensi serius yang disebabkan eskalasi ini.